Tes. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 56, babut tayammumi, bab tayammum. Arti asal tayammum itu sengaja, ya. Maksudnya sengaja memilih tanah yang bersih. Di Al-Quran disebutkan dalam dua ayat, satu surat An-Nisa, yang kedua surat Al-Maidah. Dalam surat An-Nisa ataupun Al-Maidah ayat 6 sama-sama Allah menegaskan bahwa tayamum itu diamalkan ketika tidak menemukan air. Maksud tidak menemukan air itu kata para ulama termasuk susah menemukan air, sulit mengakses air. Di ayatnya wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'ahadu minkum minal ghaid aw lamastum nisa. Ini yang umumnya orang harus bersuci, sakit, safar, sudah buang air besar atau sudah hubungan jima suami istri, falam tajidu ma'an, lalu dia tidak menemukan air, fatayammamu, maka tayamumlah sha'idan thayyiban. Sha'idan itu tanah, arti asal sha'idan itu permukaan tanah, thayyiban yang bersih. Maksud yang bersih tidak ada najis. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usaplah, basuhlah wajah kalian dan tangan kalian minhu, dari tanah itu. Dalam diskursus fikih, mazhab Maliki membolehkan tayamum itu ke semua yang ada di atas bumi. Jadi mereka memahami sha'idan itu permukaan bumi, mau pohon, mau batu, ya, mau dinding, mau rumah, apapun yang ada di permukaan bumi, meski tidak ada tanahnya, tidak ada debunya, itu boleh. Tapi Imam Asy-Syafi'i, murid Imam Malik selama 20 tahun, beliau nggak setuju dengan pendapat gurunya itu. Kata beliau jelas, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ada minhu, ya. Minhu itu artinya yang dipakai tayamum itu harus nempel ke wajah dan ke tangan. Kalau batu kan nggak mungkin. Kemudian pohon, ya, harus diterpakai. Itu hanya bisa dengan tanah. Termasuk ada ayat lain, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih. Negeri yang baik itu akan tumbuh tumbuhannya dengan baik dengan izin Rabb-nya. Artinya tumbuh-tumbuhan itu di atas al-baladut thayyib, di atas sha'idan thayyiban, ya. Maka dari itu sha'idan thayyiban itu yang paling tepat kata Imam Syafi'i adalah tanah. Dan nanti di hadis-hadis menguatkannya bahwa yang dipakai untuk tayamum itu hanya tanah. Jadi kalau Bapak tanya boleh tidak tayamum ke dinding, ya asal dindingnya kotor ada tanah. Tapi di Baitur Rahman mada mualnya di lapan wae. Kalau dinding rumah yang kotor silakan, kalau dindingnya ada, ya. Ke sepeda motor, ke mobil boleh, ya, mobil anu belebuk mah enggak, ya. Kalau mobilnya yang bersih nggak bisa. Yang kedua, di sana di ayat tersebut disebutkan wajah dan tangan. Kalau di wudu kan ada dijelaskan tangan sampai sikut. Kalau di sini nggak ada.
Nah, ini tangan ini apakah telapak tangan saja atau sampai sikut? Hadisnya ada dua. Ada yang sampai telapak tangan, itu hadis dari Nabi, marfu, langsung sabda Nabi. Ada yang sampai sikut, itu mah perbuatan sahabat. Tapi sahabat yang ta'assi ke Nabi. Ta'assi itu motokopi Nabi. Sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar itu terkenal sebagai sahibut ta'assi, sahabat yang paling selalu menjiplak Rasul. Maka amal Ibnu Umar itu dijadikan dalil bahwa Rasul berarti tayamumnya pernah sampai sikut. Imam Asy-Syafi'i beliau ngambil metode ihtiyat. Kalau ke sini takut kurang, kesini aja, ya itu lebih aman. Tapi kalau saya lebih memakai hadis marfu, langsung sabda Nabi, pengamalan Nabi. Kalau ini kan pengamalan sahabat, ya. Jadi itu sedikit ikhtilaf seputar tayamum. Kita baca hadisnya. Yang pertama dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Watitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang nabiku pun sebelumku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong dengan rasa takut musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Jadi kalau Abu Jahal mau perang dengan Nabi, sebulan sebelum perang Abu Jahal sudah takut. Ibaratnya Persib mau tanding dengan Real Madrid, boro-boro sabulan satahun memenage gesieun pimual menangannya, atau tong Persibnya timnas we jeung Inter Milan ya pernah kan lumayan 3-0 nya eleh. Nah, ini nggak didapatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau musuh Nabi Muhammad SAW, kenapa Nabi selalu menang? Karena musuhnya meok memeh dipacok. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku bumi atau tanah sebagai masjid, wa tahuran, dan tempat bersuci. Tempat alat bersuci. Fa ayyuma rajulin adrakatus shalah falyusolli. Lelaki mana saja yang sampai pada waktunya sholat dan di mana saja silakan sholat. Ini tidak ada di agama lain, Pak. Agama Hindu, Buddha ibadah harus dikuil. Kalaupun di rumahnya dibikin kuil, ya. Orang Yahudi Kristen juga sama. Yahudi harus di sinagog, Kristen harus di gereja. Ada cenah orang Kristen di mallnya dijadikan gereja, gerejanya nyewa di mall. Nggak bisa. Kayak kita di kantor, ya, di rumah. Apakah rumah kita harus dijadikan dulu musola, dijadikan masjid? Tidak. Di kamar sedang sakit juga boleh, di kendaraan boleh. Nah, itu yang tidak ada di nabi-nabi sebelumnya. Itu khusus buat umat Nabi Muhammad. Yang kedua, tahuron. Tanah bisa dijadikan alat bersuci. Di antaranya kemarin ya, kalau kita menginjak kotoran, kata Nabi, gosokkan saja alas kaki kita ke tanah, itu sudah bersih, ya. Termasuk dalam konteks ini adalah tayamum. Kalau tidak menemukan air, maka tayamum. Sengajakan saja dengan memilih tanah. Lalu 3 hadis lainnya di catatan kaki ada, bapak-bapak. Harta rampasan dihalalkan untukku. Wa uhillat liyal ghanaim. Kalau dulu Pak, ghanimah itu harus dibakar. Jadi harta musuh itu harus dibakar, nggak boleh dibawa pulang.
Kalau zaman Nabi justru Nabi sendiri kaya dengan ghanimah. Kata Umar bin Khattab, Nabi dari ghanimah bisa memberi resiko 1 tahun ke semua istrinya. Mun sabulana 10 juta kali 1 tahun 120 juta kali salapan, Mbak. Eta Nabi mantes ngawayuh ge ya. Karena banyak uang. Ya jangan nganggap Nabi ngawayuh miskin, lalu bapak miskin hoyong ngawayuh pakai dalil Nabi juga miskin. Ini sok salah wae. Nabi itu miskin karena pilihan hidup banyak berderma, ya hadis-hadisnya sering dibahas. Tapi ke istrinya tetap kewajiban, ya berderma, memberi nafkah kewajiban. Kemudian aku diberi syafaat, wa utitus syafaat. Syafaat itu arti asal syafaat itu genap. Maksudnya pihak lain yang bisa diminta pertolongan selain Allah. Jadi boleh nanti di hari kiamat kita memohon pertolongan bukan ke Allah, tapi ke Nabi. Cuma nabinya nggak semua nabi, hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mangdalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Nah, yang izni itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam angkat tangan, sampai Nabi Isa angkat tangan, nggak berani. Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu karena beliau nanti dipersilakan menempati wasilah. Wasilah itu kan perantara, tapi wasilah yang dimaksud perantara Nabi nanti menghadap Allah, satu tempat khusus. Makanya kita yang berharap syafaat harus berdoa, wa ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, ya, dengan mendoakan wasilah untuk Nabi, di sanalah syafaat kita akan peroleh. Dan syafaat bukan hanya penghuni neraka yang dipindahkan ke surga atau rugi banyak, ya. Syafaat itu ada 8. Pernah saya tulis di Buletin At-Taubah, di website juga ada. Bapak tinggal ketik syafa, nggak usah pakai at, soalnya cureknya teka baca ke website mah. Ya, jadi dicari itu syafa, ketik keluar. Mulai dari bapak atau kita masuk surga tanpa dihisab, itu juga syafa. Ya. Kita masuk surga dalam rombongan yang awal, itu juga syafaat, ya. Lalu orang yang diselamatkan di Sirat, jadi nggak ke neraka. Di Sirat kan kata Nabi, di Sirat itu besi-besi pisau yang besar, nggak bisa digambarkan besarnya. Itu mencabik-cabik manusia yang lewat di atas Sirat. Sirat itu kan kata Nabi jasru jahannam, jembatan di atas neraka jahannam. Kita bisa lewat tomboro-boro jembatan di akhiratnya, jembatan gantung oge pan orang gemper yang nggak ada pisau-pisau ngan aya jurang siut. Ini apalagi banyak pisau. Itu kita selamat berkat doa Nabi di ujung Sirat. Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Maka ada yang secepat kilat, ada yang secepat kuda, ada yang secepat unta, ada yang secepat lari manusia berlari, aya nu ngesot tapi selamat. Itu yang banyak dosa, ya, tapi dosanya masih bisa diampuni. Tekan neraka Pak, ngesot tapi selamat, keun we nya daripada ka neraka, itu dosa Pak. Dan memang yang paling akhir syafaat itu bagi penghuni neraka. Penghuni neraka itu pelaku dosa besar. Yang dosa kecil, kalau dosa kecil kan dihapus oleh sholat, ya, oleh zakat. Kalau dosa besar nggak bisa dihapus oleh sholat, oleh zakat. Apa dosa besar? Kayak zina, mabok, main, maling, maihan, MMMW, ya. Nuduh zina, ya, riba, sihir, itu dosa-dosa besar. Insya Allah, ya, kita semua selamat dari dosa besar. Kemudian yang kelimanya, setiap nabi diutus hanya pada bangsanya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia.
Nabi Isa itu kan satu zaman dengan Romawi ya, dan bahasanya bahasa Yunani peradabannya. Tapi Nabi Isa nggak berdakwah ke Yunani ke Romawi. Nabi Musa itu sejaman yang Firaun, ya. Tapi Nabi Musa hanya bertugas menyelamatkan Bani Israel. Tidak ditugaskan dakwah ke Firaun, ke bangsa Mesir, enggak. Kalau kemudian ada bangsa Mesir yang beriman, ya silakan, bagus. Ya, tapi tugasnya hanya untuk Bani Israel. Makanya ayat-ayatnya, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa pasti ayatnya ya Bani Israil adzkuru ni'mati allati ya Bani Israil inni Rasulullah ilaikum, dan seterusnya. Ya. Maka dari itu kalau hari ini Kristen menjadi agama misionaris itu bid'ah, ya. Ada Kristen yang masih salaf mendi Islam itu menolak, ya. Kristen diyunanikan, Kristen diinggriskan, kudu Ibrani, bahasa kitab suci itu masih ada cuma segelintir saja, ya. Mereka menolak Kristen disebarkan ke bangsa Barat. Kristen itu khusus untuk Bani Israel. Yang pertama kali menyebarkan ke bangsa Barat itu Saul. Saul teh bahasa Eropa nama Paulus, ya. Kalau di Alkitab namanya Saul. Saul teh Paulus. Dia yang pertama kali menyebarkan Kristen ke seluruh Eropa, padahal nggak boleh seharusnya. Kemudian di hadis berikutnya, wa fi hadithi Hudzaifah radhiyallahu anhu inda Muslim, wa ju'ilat turbatuha, dan dijadikan tanahnya lana bagi kita tohuron, alat bersuci, idza lam najidil ma, jika kita tidak menemukan air. Ya, jadi jelas di sini tanah dan jelas tidak menemukan air. Dalam hadis Ali inda Ahmad, ju'ilat turabuli tohuron, dijadikan tanah untukku sebagai tohuron. Tohuron itu alat bersuci. Di sini lagi-lagi disebutkan tanah, ya. Jadi boleh pakai dinding, boleh ke kaca, boleh ke lemari, boleh asal ada tanahnya, ada kebul, ya. Kan tanah juga tanah yang bersih, ya, bukan tanah yang najis. Kemudian ada penegasan apabila tidak menemukan air. Sababun nuzul ayat tayammum itu, Pak, ketika pulang dari Banil Mustalik malam, Aisyah izin mau ke toilet, maka Aisyah ke toilet. Pas pulang lagi, kata Aisyah, kok kalung aku di mana ya? Nabi kan suami yang perhatian, cari dulu kalung. Dicari sampai subuh. Abu Bakar sampai marah ke Aisyah, ya. Dan Nabi kemudian bangun juga. Gara-gara kamu, cina. Nabi rombongan jadi subuh di jalan, makan nggak ada air, gitu. Lalu turunlah ayat ini, ayat yang tadi. Fatayammamu sa'idang thayyibah. Bagaimana perintah Nabi? Nabi nggak langsung nyuruh tayamum, kan lagi safar, enggak. Kata Nabi, cari dulu air. Meski sedang safar. Sesudah dicari air kemudian tidak menemukan air, baru kata Nabi tayamum. Tayamum, sholat subuh, dan kemudian berangkat. Pas cengkat ontana eta didinya kalung nanya mal kapangi. Jadi ternyata kalungnya di bawah unta Aisyah, ya, kendaraan Aisyah. Dan kata para sahabat, hadza barakatu ali Abi Bakrin, inilah berkahnya keluarga Abu Bakar. Tuh cenanya keluarga Abu Bakar mah nyieun masalah oge jadi berkah, ya. Jadi ada kebaikannya.
Kemudian berikutnya ini cara tayamum. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma menjelaskan, ba'athaniyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus aku untuk satu tugas. Fajanabtu, lalu aku junub. Falam ajidil ma, lalu aku tidak menemukan air. Ini kan pasti sedang safar, Pak ya. Pasti sedang safar, kan diutus oleh Nabi tugas, berarti keluar kota. Dan Ammar bin Yasir nggak langsung tayamum, cari dulu air, cuma nggak ada air gitu. Fatamarrohtu fis so'id kama tatamarrohud dabbah. Jadi sabab wurudnya itu Ammar bin Yasir sudah tahu ayat atau hadis bahwa kalau nggak ada air boleh bersuci dengan tanah. Cuma cenah kumaha, ya, taunya mencuci tangan dan wajah itu pengganti dari wudhu. Ini bukan saya junub masa awak-awak, berarti saya tanahnya juga kudu seawak-awak. Ugulitikan, Pak, ya, seawak-awak katanuhan, ya. Summa ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzakartu lahu dzalik. Kemudian aku datang ke Nabi cenah abdi junub, terus tayamumna gugulitikan we. Ini ada sawak-awak cenah junubnya. Kemudian kata Nabi, innama yakfika antakula biyadaika hakada. Cukup bagimu melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Tsumma daraba biyadaihil ardo darbatan wahidah. Kemudian Nabi menepuk dengan kedua tangannya tanah satu kali. Tsumma masah shimal alal yamin. Kemudian mengusapkan yang kiri pada yang kanan. Wa dhahiru kaffaihi, punggung telapak tangannya, wa wajahu, dan wajahnya. Jadi begini, Pak ya. Satu kali kan, simal alal yamin, terus punggung, terus wajah. Satu kali, ya. Ini yang Bukhari Muslim yang tadi saya singgung paling kuat, ya. Bukhari Muslim, Pak, kalau nggak setuju kada tong protes ya. Sohi pisan ya, Pak. Nah, cenah Ustaz sekali iya Bukhari Muslim. Tekengeng protes kawalat baji. Kemudian dalam riwayat Bukhari saja, wa daraba bi kaffaihil ardo, beliau menepuk dengan kedua telapak tangannya tanah. Wa nafakha fihima, lalu meniup kedua telapak tangannya. Tsumma masaha bihima wajahu, kemudian mengusapkan dengannya ke wajahnya, wa kaffaihi, dan dua telapak tangannya. Jadi begini ya, begini tiup, ya. Ini mau wajah dulu, wajah, udah wajah, telapak tangan. Kalau tadi mah telapak tangan dulu, udah telapak tangan, wajah, dua-duanya boleh, ya. Kalau yang ini mah wajah dulu lalu dua telapak tangan. Dan di sini sama, hanya disebut satu kali menepuk, yang kedua sampai telapak tangan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ini madhab saya, ya, karena Bukhari Muslim lebih kuat. Nah, kalau di madhab Syafi'i pakai yang ini, pakai yang Ibnu Umar radhiyallahu anhu huma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tayammumu darbatani. Tayamum itu dua kali tepukan. Darbatun lil wajhi, satu tepukan untuk wajah. Wa darbatun lil yadaini, dan satu tepukan untuk dua tangan. Ilal mirfaqaini, sampai sikut. Rawahu Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, wa shahhahal a'immatu waqfahu, dan para imam hadis menegaskan, mensohihkan kedudukannya sebagai mauquf.
Jadi ini bukan dari Nabi yang benar, tapi dari Ibnu Umar. Hanya karena Ibnu Umar sahabat yang sangat ta'assi menjiplak Rasulullah, dipahami oleh para ulama madzhab Syafi'i berarti itu dari Rasulullah begitu. Terus ketika dibanding-banding 1 kali atau 2 kali, kata Imam Syafi'i lebih aman 2 kali. Sampai telapak tangan sampai sikut lebih aman sampai sikut begitu. Jadi kalau Imam Asy-Syafi'i pakai metode ihtiyat, dan saya dalam hal ini tidak bisa membid'ahkan, tidak bisa menyalahkan, hanya bisa menyatakan ijtihad beliau beda dengan ijtihad kami atau ijtihad saya gitu ya. Dan kalau Bapak-bapak tanya, jadi mana silakan ya. Kalau Bapak tanya ke saya pasti jawab 1 kali tepukan untuk telapak tangan dan wajah, itu langsung dari Nabi. Kalau mau ikut Ibnu Umar, dan ini dipegang oleh Imam Syafi'i, kata beliau lebih aman 2 kali dan lebih aman sampai sikut. Jadi disebut lebih amannya begini. Yang menyebut 1 kali kemungkinan dia melihatnya 1 kali, padahal 2 kali, yang 1 kalinya nggak kelihatan, nah gitu. Ada fikih seperti itu. Ya. Tapi hemat saya itu terlalu jauh. Ya. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu wadu'u, bukan wudu, wadu'ul muslim. Tanah itu alat wudu seorang muslim. Wa in lam yajidil ma'a asyra sinin, meskipun dia tidak menemukan air selama 10 tahun. Mungkin tidak ada air 10 tahun. Mustahil ya. Belum pernah terceritakan dalam sejarah 10 tahun susah air buat mandi ya. Wah, mungkin sebararau awakna. Paling lama 1 tahun ya, atau setengah tahun. Faidha wajadal ma, dan kalau dia menemukan air, falyattaqillah, takwalah dia kepada Allah, wal yumissahu basyaratahu, dan sentuhkanlah pada kulitnya. Maksudnya ketika menemukan air segera dia nggak boleh lagi rukhsah tayamum. Ini menguatkan bahwa tayamum itu tidak ada air. Ketika ada air, takwa, sieun ke Allah. Masa ada air tayamum begitu? Ya. Jadi kalau ada air, takwa kepada Allah, pakai air itu ke kulitnya, ke tubuhnya. Kemudian Walid Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi an Abi Dzar nahwu wasahu sama. Cuma hadisnya dari Abu Dzar. Nah, pertanyaannya yang kemarin ditanyakan oleh salah seorang jamaah di sini ya. Kalau kita sudah sholat duhur asar di jamaah, lalu pas waktu asar tidak ada air, apakah harus sholat lagi? Soalnya kan di sini harus bertakwa, harus takut kepada Allah. Ketika dapat air pakai. Nah, itu pernah diamalkan oleh salah seorang sahabat di antara 2 sahabat. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kharaja rajulani fi safarin fahadaratis shalah. Kata Abu Sa'id al-Khudri, ada 2 orang sahabat yang pergi safar, lalu datang waktu sholat. Wa laisa ma'ahum ma, dan mereka tidak memiliki air. Nah ini garis bawahi Pak ya. Jadi meskipun sedang safar, tayamum itu karena tidak ada air. Ya. Kalau safar ada air mah pasti mau tayamum sahabat. Fatayammama sha'idan thayyiban, lalu keduanya tayamum dengan tanah yang bersih. Fashollaya, lalu keduanya sholat. Tsumma wajadal ma'a fil waqti, kemudian keduanya menemukan air pada waktu sholat itu juga. Kayak tadi sedang safar ya, ini duhur asar di jamaah. Lalu
nggak lama kemudian masih di waktu duhur atau di waktu asar dia menemukan air. Fa'ada ahaduhum shalah, yang satu kan cenah kata Nabi harus bertakwa, harus takut kepada Allah. Kalau menemukan air, pakai air. Saya mah cenah wudu lagi kemudian sholat lagi. Fa'ada ahaduhum sholata wal wudu walam yu'idil akhar, yang satunya lagi mah enggak, kenapa cenah 2 kali sholatnya, kan udah tadi dengan tayamum, enggak usah sholat lagi. Tsumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu, kemudian ketika mereka pulang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menceritakan hal itu kepada beliau. Faqala lilladzi lam yu'id, lalu Nabi menjawab kepada yang tidak mengulangi, nya nu teu wudu deui, nu teu salat deui, asobbatas sunnah, kamu sudah tepat sesuai sunnah. Asobate sawab, sudah benar. Jadi yang benar yang gak mengulangi lagi. Wa ajza'atka sholatuka, dan cukup bagimu sholatmu, gak usah mengulang lagi. Jadi yang dimaksud bertakwa itu bagi yang belum sholat, bagi yang belum tayamum, ya. Wa qala lil akhar, dan Nabi bersabda kepada yang satunya lagi, lakal ajru marrataini, kamu dapat pahala 2 kali lipat. Kedahna mah kamu salah, ya. Tapi Nabi nggak berani yang menyebut salah begitu. Nabi menyebut kamu dapat pahala 2 kali lipat. Kenapa? Ya kan sholatnya 2 kali. Ya. Yang tadi dan yang sekarang. Boleh tidak sholat 2 kali? Boleh. Yang nggak boleh itu dirutinkan. Ya, kalau dirutinkan nggak boleh. Jadi bapak mau beres maghrib, sholat deui maghrib, kan boleh. Sholat isya, sholat deui. Boleh itu kalau mau menemani teman yang berjamaah, atau bapak misalkan seperti saya sapar duhur asar, jama bisi asar teu kabujeng, ternyata sebelum asar sudah pulang. Adan saya ke masjid, nya bagian adan udah itu ngimaman, boleh. Karena Mu'adz bin Jabal pun demikian, sholat isya dengan Nabi, pulang ke lemburna jamaahnya masih menunggu Mu'adz karena Mu'adz imamnya. Lalu kemudian Mu'adz sholat lagi. Nah kalau begitu boleh. Kalau dirutinkan nggak boleh. Ada larangannya, la tusollu sholataini fil waqt, tidak boleh sholat 2 kali dalam satu waktu. Itu maksudnya tidak boleh dirutinkan, ya. Jadi yang tepat berdasarkan hadis ini nggak usah mengulangi. Tapi kalaupun mengulangi karena keliru, nya teu batal sholatnya. Karena memang pada prinsipnya sholat 2 kali itu dibolehkan. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qouli azza wa jalla, tentang firman Allah azza wa jalla, wa in kuntum mardo au ala safar, jika kalian sakit atau sedang safar. Qala, Ibnu Abbas menjelaskan, idza kanat birrajulil jirahatu fi sabilillah, kalau seseorang terluka di jalan Allah, wal kuruh, ya, atau dia ada penyakit kulit, fayujnibu, lalu junub, fayakhafu an yamuta in ightasala tayammama, dia takut mati kalau mandi, maka boleh tayamum. Ini jadi dalil bahwa orang yang sakit kalau takut mati, ya, dia mandi atau dia wudu takut bertambah parah, boleh tayamum meskipun ada air, ya, ada dalilnya. Kita sambung nanti sesudah isya di hadis-hadis berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadis Ibnu Abbas tadi mengajarkan kepada kita bahwa orang sakit itu meski ada air itu ada rukhsah boleh tayamum. Tentunya ketika ada khauf, ada ketakutan, takut meninggal atau takut penyakitnya bertambah parah. Tapi yang tadi berulang kali saya singgung seputar safar, kita belum menemukan ya hadisnya bahwa safar meskipun ada air itu tayamum, tetap dicari dulu air ya. Kalau air sudah tidak ketemu atau tidak mungkin atau susah diakses, maka silakan tayamum. Selanjutnya hadis dari Ali radhiyallahu an qala in kasara ihda zandaya, salah satu pergelanganku retak atau patah. Karena Ali kan militer ya, hari bapak-bapak makan retak teh gara-gara touring touring ya, kasenggol tabrakan. Hari Ali mah Pak jihad, perang di jalan Allah. Kalau anak muda mau jauh futsal, jihadnya futsal anak muda. Fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amaroni an amsaha alal jabair, maka Rasul memerintahkanku mengusap di atas pembalut atau perban ya. Ini meskipun hadisnya disebutkan doif, tapi secara fikih bisa dipakai dengan dalil kedaruratan ya. Jadi kalau memang masih bisa mandi, cuma untuk wilayah yang diperbannya lukanya nggak boleh terkena air atau wudhu, misalkan sebelah sini kan wudhunya bisa, cuma pas bagian sini tidak boleh terkena air, otomatis kan dibalut, maka itu nggak usah dibanjur sampai basah pembalutnya, cukup diusap gitu. Jadi pilihan yang tadi mau tayamum boleh kalau takut bertambah parah, tapi kalau misalkan masih bisa wudhu, cuma bagian lukanya itu saja yang nggak boleh terkena air, maka silakan wudhu, dan bagian yang tidak boleh terkena air cukup diusap bagian perbannya ya, bagian plesternya, bagian pembalutnya. Kemudian hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu an, fir rajulil ladzi sujja faghtasala famata, tentang seseorang yang terluka lalu dia mandi dan meninggal. Kata Jabir, innama kana yakfihi an yatayammam, cukup bagi dia sebetulnya tayamum saja. Wa ya'siba ala jurhihi khirqah, bukan khorqah, dan membalut menutup pada lukanya dengan sobekan kain, arti asal khirqah itu. Kalau sekarang kan ada perban ya. Tsumma yamsahu 'alaiha, kemudian diusap di atas perbannya itu. Wa yaghsilu sa'iro jasadihi, dan dia mencuci seluruh tubuhnya kalau itu mandi. Tapi ini hadis doif, dan doifnya tidak ada penguatnya. Kenapa? Karena ada kerancuan Pak, ongko tayamum ongko mandi ya. Yang tepat yang tadi, yang Ibnu Abbas tayamum saja, kalau tidak tayamum boleh mandi atau wudhu, dan pas lukanya cukup diusap pembalutnya, perbannya. Kalau hadis Jabir ini ya tayamum, udah tayamum kemudian mandi, berapa tayamum dengan mandi ya. Untung hadisnya doif. Kemudian terakhir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala
minas sunnati termasuk sunnah an la yusalliyar rajulu bit tayammumi, seseorang tidak sholat dengan tayamum illa sholatan wahidatan, kecuali satu kali sholat saja. Tsumma yatayammamu lis sholatil ukhra, kemudian dia tayamum lagi untuk sholat berikutnya. Rawahu Daruqutni bi isnadin dhaifin jiddan, riwayat Ad-Daruqutni sanadnya dhaif sekali, tapi ini ada yang kuatnya. Yang kuatnya itu adalah dari pernyataan Ibnu Abbasnya. Dan para ulama sepakat ya kedhaifannya naik. Tapi ini pernyataan sahabat, bukan pernyataan Nabi, mauquf ya. Maka dari itu ini bisa dijadikan sebagai dasar buat anjuran. Ya, tempo hari yang lalu ada yang tanya, apakah kalau sedang zaman nih tayamum maghrib isya tayamum deui? Saya jawab nggak perlu, kembali ke dalil umum. Wudu saja yang dianjurkan. Kalau memang masih punya wudu, kayak bapak-bapak tadi kan ke wudu deui buat isya. Ya. Tapi memang ada hadis ini, jadi kalaupun diamalkan silakan. Ngan bisi di masjid kudu keluar deui melariantana riweuh, ya sudah, berarti nggak usah diamalkan, karena intinya selama masih suci itu tidak perlu bersuci lagi. Jadi ini hanya anjuran saja, anjuran sahabat, tidak sampai hadis marfu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian bapak-bapak kajian kita tentang fikih tayamum. Saya ulas sedikit ya. Jadi tayamum itu artinya sengaja memilih tanah untuk bersuci. Ya, tentu tanahnya tanah yang bersih. Dilakukan ketika tidak ada air atau sakit yang memang dikhawatirkan bertambah parah ketika wudu atau tayamum. Dan bagi yang sakit pun diperbolehkan tetap wudu atau mandi dengan menutupi luka ya yang tidak boleh terkena air. Jadi itu sah wudu dan mandinya. Kalaupun dia mau milih tayamum silakan ya. Kalau khawatir ada ketakutan bertambah parah. Kemudian tayamum itu dengan tanah ya, tidak ke dinding, tidak ke batu, tidak ke pohon, kecuali kalau batu itu ada tanahnya, pohon itu ada tanahnya, dinding itu ada debunya, lainnya mual tanah debu. Debu kan bagian dari tanah. Kemudian cara tayamum ada cara riwayat Bukhari Muslim, satu kali menepuk ya, itu untuk dua telapak tangan dan wajah, satu kali saja. Tapi memang ada hadis mauquf dari Ibnu Umar yang menyatakan tayamum itu dua kali tepukan, satu untuk wajah, udah gitu satu kali lagi buat tangan sampai sikut. Ini dua-duanya sahih, cuma tergantung nanti menilai mana yang lebih kuat. Saya pribadi lebih menilai kuat, yang kuat itu marfu, yang langsung sabda Nabi, yang kedua Bukhari Muslim. Sedangkan hadis Ibnu Umar bukan langsung dari Nabi, yang kedua juga bukan riwayat Bukhari Muslim ya. Tapi kalau Imam Syafi'i menilai yang lebih banyak lebih selamat. Jadi yang kesikut lebih selamat, yang dua kali lebih selamat daripada kurang. Begitu kalau beliau menilainya. Kemudian tayamum itu bukan hanya pengganti wudu, tapi juga pengganti mandi. Caranya sama. Jangan mentang-mentang pengganti mandi jadi gugulitikan ya, di atas tanah. Kemudian bagi yang sudah sholat dengan tayamum
meski menemukan air pada waktu itu juga tidak perlu sholat lagi. Ya. Selanjutnya tayamum, anjuran dari sahabat 1 kali sholat, berikutnya tayamum lagi. Tapi kalau memang sulit, contohnya cenah bapa nu tawaf di Masjidil Haram, biraku kudu kaluar heula melarian tanah, maka cukup dengan 1 kali tayamum selama masih belum batal, itu sah untuk disambung dengan sholat berikutnya. Sekian, mangga bilih aya nu bade naroskeun nyanggakeun. Mangga. Tayamum saja, iya. Dan gak usah wudhu, ya tayamum saja. Itu pernah dilakukan oleh sahabat Amr bin As. Dalam satu perang, dia junub, mungkin ngobrol sama sahabat lainnya. Lalu dia sholat subuh berjamaah dengan Nabi. Ini ketika safar. Dan dia tidak mandi, ya tayamum, padahal tidak sedang sakit. Lalu dilaporkan ke sahabat sanes bawel banyak. Tapi kan kalau ada sesuatu yang aneh harus ditabayunkan, dijelaskan, ya. Kalau itu munkar kan jadi diluruskan. Maka dipanggillah sahabat Amr bin As oleh Nabi. As-shallaita ma'ana wa anta junub. Kamu berani-berani sholat berjamaah dengan kita dalam keadaan junub? Lalu dia menjelaskan, karena sedang sangat dingin di Arab itu kan bisa 0 derajat Celcius, ya, meskipun tidak ada salju. Sangat dingin, saya takut kalau saya mandi makanin capek, saya sakit. Maka saya tayamum, ya. Nabi pun hanya tersenyum, ya, dan Nabi setuju dengan ijtihad tayamum sahabat Amr bin As. Dan itu bukan karena safarnya. Buktinya Nabi menegur kan, masa kamu junub tayamum nggak sakit gitu. Nabi tahunya beliau tidak sakit, ya. Bukan karena safarnya. Dia menjelaskan karena takut sakit. Nah, itu juga boleh, ya. Jadi terutama biasanya pengantin muda, ya. Pengantin muda rek mandi subuh tiris. Musim dingin jaba keur pilek, ya. Hari buat suami istri hubungan tidak ada sakit, ya. Tapi buat mandi mah takut sakit. Saya sering ditanya, Ustaz kayaknya menang lah cete. Angke mah tuh ngukur kakujur cete. Hari jang jimat sakit, jang mandi sakit cete gitu. Ini mah masih bujangan, Pak. Ya, Pak. Mengapa, Ji? Dijelaskan dari bahwa tayamum itu harus dengan tanah atau debu dingin. Nah, kalau selain daripada debu, tanah bisa, contohnya dengan tepung terigu. Itu saja. Ya, karena tepung terigu bukan tanah, jadi nggak bisa. Ya. Itu yang tepung terigu itu mazhab Imam Malik tadi, ya. Kata Imam Malik, jadi semua yang tumbuh di atas bumi itu soi dan thayyiban. Tapi dibatal Imam Syafi'i dengan dalil-dalil ini, semuanya tidak ada celah kecuali dengan tanah. Zaman Nabi juga kan makanan pokoknya terigu, ya, gandum. Dan Nabi tidak menganjurkan. Begitu, Pak Haji. Ada lagi yang lain? Mangga, Pak Haji.
hemat saya dek pesawat atau kapal laut itu kebul Baji dikit-dikit teh. Termasuk di kalau kereta api mudah lah ya. Kalau pesawat saya pernah sholat duhur dulu bahkan Jumatan ya, karena berangkat ke bandara itu jam 1 dan mungkin Jumatan heula ya. Jadi jam 11 kan sudah di bandara. Datang ke sana ke Singapura pas asar. Coba mundur kan ya 2 jam itu. Kita sholat di pesawat kotor Baji ya. Begitu-gitu teh ya. Kalau tidak ada ya berarti itu bagian dari kedaruratan ya. Kedaruratan itu menghalalkan yang haram. Kalau di kapal laut mudah lah ya. Kapal laut airnya mudah, bahkan banyak kan memang rada asin unggul karena air penyulingan dari air laut. Ada lagi yang lain? Jadi sok itu tadi yang kita baca dalam sholat ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah ya. Jadi kuncinya di sabar. Sabar itu kata Imam Ibnu Hajar tidak mengeluh, tidak meminta ya, dan hanya mengeluhnya kepada Allah. Artinya dia menguatkan diri ya, tidak kemudian jatuh ngedul sholat, ngedul ngaji, mungpat nyatanya jeung batur gitu. Itu berarti dia nggak sabar ya. Marah sama anak, marah sama istri, uring-uringan, dia berarti nggak sabar. Justru dengan itu semakin bertambah masalah ya. Contoh misalkan kalau kita di jalan nyeri hati ku batur, itu nggak keluar kata-kata kasar ya, ada bersarwana salah, orang salah, itu salah, itu mengeluarkan kata-kata kasar. Sabar itu bertahan kan, menahan diri. Dan agar kuat itu dengan sholat. Sholatnya sholat apa? Di ayat Al-Quran itu sholatnya 2, sholat wajib dan sholat tahajud. Dalilnya Nabi ketika dalam tekanan harus diusir ya, akan diusir oleh kaum Quraisy. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. Kemudian aqimis shalah liduluki syamsi ila ghusakil lail wa qur'anal fajr. Kemudian wa minal laili fatahajjad bi. Jadi salat wajib, salat tahajud, dan terutama di salat tahajudnya Nabi ketika dalam tekanan di surat Qaf, wa minal laili fasabbihu wa adbarus sujud. Di surat At-Tur, wa minal laili fasabbihu wa adbarun nujum. Di surat Al-Insan, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Itu semua ayat-ayat ketika Nabi dalam tekanan ya, tekanan musuh ya, fitnah kah, serangan kah yang akan menghancurkan Islam kan. Nabi juga manusia, ada stresnya. Tapi makanya kan pernah Bilal melihat Nabi celong. Nabi, kenapa wajah Anda pucat? Kata Nabi, saya sedang punya masalah dan tadi malam saya baca As-Sab'ut Tuwal, 7 surat terpanjang di Al-Quran, Al-Baqarah sampai At-Taubah 10 juz. Kitu Nabi mah meloba masalah teh, urang mah pan kopi we jeung udud. Hese sare, bari jeung ngopinya heueuh atuh. Keur hese sare can loba masalah, si kopi we jeung udud. Nah, kalau Nabi itu kalau susah tidur larinya ke sholat ya. Saya juga kemarin ya kebetulan lagi ada masalah keur madean nyuguhan taiti, abdi menuju pasien taiti teh cenghar ya. Salat sampai 26 halaman ya, 13 lembar, 13 rakaat, poho ngitung
Pas beres, 13 rakaat baiklah tadi dihaja. Terus ya. Jadi kita semakin intens dengan Allah. Itu kan kuncinya, wasta'inu bisabri wasol, dan tenang, jadi tenang, membawa keyakinan bahwa kita akan mampu menyelesaikan masalah ini. Itu dengan sabar dan sholat. Baik, cukup mungkin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah nanti minggu depan kita sambung dengan bab head ya. Meski di sini mayoritas bapak-bapak, kan bapak-bapak juga punya istri ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.